Jadi subhanallah, di awal saya sampaikan yang bertanggung jawab dalam pendidikan generasi adalah ayah. Naam, para suami, para ayah, ini mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan generasi ini. Tapi nanti secara praktek, secara keseharian yang banyak berinteraksi itu adalah para ibu. Sehingga, Pak, bagaimana? Saya kan sudah terlanjur menikah dengan istri saya dan kita sama-sama belum tahu tentang agama. Maka kewajiban kita adalah untuk mengkaji dari sekarang, mengilmui diri. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Persiapkan ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga bukan hanya interaksi suami istri, tapi juga ilmu bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang berikutnya adalah hal yang penting juga dalam pendidikan kita adalah al-qudwah al-hasanah. Orang tua hendaklah menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, subhanallah. Nanti disebutkan innama yansha'ul fityanu minna ala ma kana awwadahu abuhu. Anak-anak kita itu, mereka tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayah bundanya itu. Sehingga kalau kita ingin melihat sejauh mana pendidikan kita pada anak-anak kita, lihat diri kita. Ya, kenapa? Karena anak-anak itu adalah bayangan, cerminan dari kita. Anak-anak itu adalah cerminan dari kita itu. Sehingga subhanallah, qudwah adalah contoh dan anak-anak itu adalah mencontoh kita. Jadi kita, orang tua dan para guru, ya, itu adalah contoh untuk anak-anak kita. Sehingga kalau kita hari ini proses, kenapa anak-anak kita main terus? Kenapa anak-anak kita hari ini terlalaikan seumpamanya dengan handphone, dengan game dan seterusnya? Maka lihat dulu, ini orang tuanya sudah selesai belum dengan gadgetnya atau belum gitu ya? Karena mereka itu adalah bayangan dan kita ini adalah bendanya, dan tentunya bayangan selalu sama dengan bendanya. Ya, jadilah qudwah yang baik. Wabil khusus hadirin, nanti anak-anak itu akan betul-betul mengikuti orang tuanya itu. Nanti pendidikan usia anak 1-6 yang dijadikan penglihatan mereka kedua adalah kedua orang tuanya dan guru dan kedua orang tuanya tentunya ya. Sehingga penting juga ini. Maka dalam memilih guru ini juga harus memilih guru yang soleh gitu. Sehingga nanti Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma ad-din falyanzur ahadukum amman ta'khuduna dinah. Ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kita melihat ini dari mana ilmu ini akan diambil. Dari mana ilmunya diambil. Jadi ilmu bukan hanya sekedar kognitif saja, tapi diambil dari orang yang beriman, dari contoh yang baik. Dari qudwah hasanah, contoh yang baik yang harus dihadirkan oleh orang tua dan para guru. Gitu ya. Sehingga salah seorang khalifah ketika akan mendidik ataupun menyekolahkan putranya kepada seorang guru memberikan nasihat. Faliyakun islahuka liwaladi islahuka linafsik. Faliyakun awwalu islahuka liwaladi islahuka linafsik. Hendaklah pertama kali ketika engkau ingin islah, ingin memperbaiki anakku, yang harus engkau lakukan adalah perbaiki dirimu. Kenapa? Karena fa inna uyunahum ma'qudatun alaik. Pandangan mereka itu terfokus padamu, wahai orang tua, wahai para guru. Yang engkau lakukan itu dianggap baik. Fa innal khair ma sana wa inna syarr ma tarak. Yang engkau lakukan itu dianggap baik sama anak-anak itu sehingga diikuti. Yang engkau tinggalkan itu dianggap buruk oleh anak-anak kita sehingga mereka akan meninggalkan apa yang engkau tinggalkan. Qudwah hasanah, contoh yang baik, ini adalah hal yang penting dalam pendidikan anak. Gitu ya. Sehingga hari ini subhanallah, anak mungkin orang tua menyalahkan sekolah, menyalahkan lingkungan, padahal subhanallah ya, hari ini yang persentase bagaimana pembentukan generasi itu dari rumah. Ini yang sering kita abaikan ya. Pendidikan anak-anak di rumah kita menjadi persentase yang paling banyak gitu ya. Karena subhanallah, nanti kalau sekolah itu ya, bagaimana mendidik karakter seorang anak itu tidak sebanyak pendidikan di rumah. Sekolah hanya 20%, lingkungan 20%, rumah itu sampai 60%. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kita mengeluhkan, Pak, sekolahnya belum bagus, lingkungan juga nggak bagus, kita masih punya 60% untuk mendidik karakter anak-anak kita. Itu yang berikutnya adalah bagaimana mendidik anak bukan hanya tentang ilmu kognitif, tidak, tapi bagaimana mendidik adab.
mendidik adab mereka, memberikan contoh yang baik, bagaimana adabnya makan, adabnya tidur mereka, adabnya di kamar mandi, dari masuk sampai keluar lagi, ya itu ada adabnya. Dan sekecil apapun adab diperhatikan dalam Islam. Lihatlah, nanti ada sahabat kecil yang namanya Umar bin Abi Salamah. Ini Umar bin Abu Salamah ini bercerita, punya kenangan indah Umar ini. Kuntu gulam inda Rasulullah wa kanat yadi tatisu fis sahbah. Dulu waktu saya kecil, saya makan bersama Rasul, makan bersama dengan para sahabat yang lain. Kanat yadi tatish fis sahbah. Tangan saya ini ngacak di makanan ini. Ya, ngacak. Di sebelah sini saya ambil, salah sebelah saya ambil, tengah saya ambil. Karena ngacak, maka Rasulullah memberikan arahan, ya gulam, wahai anakku, ini adab ketika makan. Sambillah, kalau sebelum makan baca bismillah. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anakku, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari tempat yang terdekat. Jadi, pendidikan generasi berikutnya adalah pendidikan adab-adab yang bukan hanya ilmu, tapi bagaimana adab. Sehingga, subhanallah, nanti Ibnu Mubarak mengatakan, nahnu ila qalili minal adabi ahwaj minhu ila katsiri minal ilmi. Kita ini pada adab, kepada etika yang sedikit saja. Etika itu lebih kita perlukan daripada adab yang banyak. Maka mari kita kembali pada adab-adab pada anak-anak kita. Pendidikan yang berhasil bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi pendidikan yang terinternalisasi dengan adab-adab. Dimulai mengenalkan nama Allah sejak lahir, kemudian dimulai dengan mendoakan anak-anak kita, dipilihkan nama yang baik, disembelihkan akikahnya, diajarkan adab-adab, diberikan contoh yang baik oleh kedua orang tuanya. Dan ingat, yang terakhir, ini justru posisinya yang paling besar adalah bagaimana seorang ibu di rumah juga memiliki peran yang besar dalam pendidikan anak-anak kita. Maka hari ini hal yang penting adalah pendidikan keluarga. Mari para ayah, para bunda, mari kita hadirkan siapkan ilmu untuk mendidik generasi anak-anak kita. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan anak-anak kita, generasi kita, anak-anak yang kokoh, yang hebat, yang tentunya kelak dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.